7 tanda Anda mungkin berumur lebih panjang setelah usia 70 tahun. Halo sahabat Cahaya Buddha dimanapun Anda berada, temukan 7 tanda utama yang dapat memprediksi umur panjang Anda setelah usia 70 tahun. Dari kecepatan berjalan hingga koneksi sosial, pelajari cara meningkatkan kesehatan dan menambah tahun dalam hidup Anda. Bagi yang ingin panjang umur dan sehat sampai tua, silahkan subscribe channel Cahaya Buddha. Kami doakan sahabat Cahaya Buddha selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kelancaran rezeki sampai hari tua. Amin. Memahami indikator umur panjang setelah usia 70. Saat kita memasuki usia 70-an, persepsi waktu dan nilai setiap tahun menjadi semakin penting. Tubuh kita sering memberikan sinyal yang mengisyaratkan berapa lama kita dapat terus menikmati hidup sehat. Dalam video ini, kita akan membahas 7 indikator utama yang dapat mengungkapkan prospek umur panjang Anda setelah usia 70 tahun versi Cahaya Buddha. Tanda-tanda ini bukan sekadar mitos atau tebakan. Tanda-tanda ini didasarkan pada penelitian dan pola yang diamati oleh para ilmuwan dan dokter. Kabar baiknya adalah banyak dari indikator ini dapat ditingkatkan dengan upaya sadar, sehingga berpotensi memperpanjang hidup kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Indikator utama umur panjang, kecepatan berjalan. Mengapa kecepatan berjalan itu penting? Salah satu prediktor paling mencolok dari umur panjang di atas 70 tahun adalah kecepatan berjalan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempertahankan kecepatan berjalan yang stabil dan cepat cenderung hidup lebih lama daripada mereka yang melambat secara signifikan. Hal ini karena kecepatan berjalan terkait erat dengan kesehatan secara keseluruhan, termasuk kekuatan otot, fungsi kardiovaskular, dan kesehatan otak. Contoh praktis. Pertimbangkan Paijo dan Paijem. Keduanya berusia 75 tahun. Paijo berjalan setiap pagi dengan kecepatan tetap, menunjukkan gerakan yang luwes dan seimbang, sementara Paijem melambat secara signifikan, seringkali kesulitan untuk mengimbangi dan merasa tidak stabil. Kecepatan berjalan Paijo menunjukkan tubuh yang lebih sehat, sedangkan kecepatan Paijem yang menurun dapat menandakan masalah kesehatan yang mendasarinya seperti kelemahan otot, sirkulasi yang buruk, atau penurunan neurologis dini. Meningkatkan kecepatan berjalan Anda. Jika Anda merasa kecepatan berjalan Anda menurun, jangan abaikan hal itu. Mulailah melakukan upaya-upaya kecil untuk memperkuat kaki Anda, seperti berjalan lebih sering, menggunakan beban ringan, atau melakukan latihan kaki sederhana. Meningkatkan kecepatan berjalan, Anda dapat memengaruhi ketahanan dan umur panjang Anda secara keseluruhan. Kekuatan genggaman. Pentingnya kekuatan genggaman. Kekuatan genggaman Anda bukan hanya tentang jabat tangan yang kuat. Itu adalah tanda vital dari vitalitas Anda secara keseluruhan. Genggaman yang kuat menunjukkan otot yang sehat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang berfungsi dengan baik. Sebaliknya, genggaman yang lemah dapat menjadi tanda awal kehilangan otot, kelemahan, dan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Contoh praktis. Ambil contoh Joko dan Joki. Keduanya berusia 78 tahun. Joko, yang jabat tangannya erat, melakukan angkat beban ringan dan melakukan tugas sehari-hari dengan mudah. Namun, Joki kesulitan melakukan tugas seperti membuka stoples atau membawa belanjaan, yang menandakan penurunan massa otot dan potensi risiko kesehatan seperti terjatuh dan cedera. Meningkatkan kekuatan genggaman. Meningkatkan kekuatan genggaman tangan Anda mudah saja. Latihan seperti meremas bola tenis, menggunakan alat genggam tangan, atau membawa beban ringan dapat membantu menjaga dan membangun kekuatan otot, sehingga meningkatkan kesehatan dan umur panjang secara keseluruhan. Keseimbangan. Pentingnya keseimbangan. Keseimbangan seringkali diabaikan hingga mulai berkurang, padahal keseimbangan merupakan indikator penting umur panjang. Kemampuan berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik sangat memprediksi umur panjang. Keseimbangan yang baik dikaitkan dengan kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Kehilangan keseimbangan dapat menyebabkan jatuh, cedera, dan penurunan kognitif.
Contoh praktis. Ahmad dan Nanda, keduanya berusia awal 70-an, menjadi contoh. Ahmad, yang berlatih yoga dan memiliki keseimbangan yang baik, dapat berdiri dengan satu kaki dengan mudah tanpa goyang. Sebaliknya, Nanda kesulitan melakukan tugas ini, yang menunjukkan potensi penurunan koordinasi, kekuatan otot, dan fungsi otak. Meningkatkan keseimbangan. Untuk meningkatkan keseimbangan, berlatihlah berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, sertakan latihan berjalan dengan tumit ke ujung kaki, atau lakukan tai chi ringan. Latihan keseimbangan secara teratur dapat meningkatkan stabilitas dan mencegah jatuh, yang berkontribusi pada umur yang lebih panjang dan lebih sehat. Pola tidur. Mengapa kualitas tidur sangat penting? Tidur sangat penting untuk proses perbaikan tubuh, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan otak. Tidur yang konsisten dan berkualitas tinggi dikaitkan dengan umur panjang, sedangkan tidur yang buruk meningkatkan risiko penurunan daya ingat, penyakit jantung, dan melemahnya kekebalan tubuh. Contoh praktis. Pertimbangkan Henry dan Bill, keduanya berusia pertengahan 70-an. Henry memiliki pola tidur teratur dan bangun dengan segar, sementara Bill mengalami malam-malam yang gelisah yang menyebabkan kabut otak, kelelahan di siang hari, dan masalah kesehatan. Meningkatkan kualitas tidur. Meningkatkan kualitas tidur meliputi mengurangi waktu menonton layar sebelum tidur, menjaga rutinitas, mendapatkan sinar matahari alami di pagi hari, dan menghindari makan berat di malam hari. Kualitas tidur yang lebih baik berdampak langsung pada kesehatan dan umur panjang secara keseluruhan. Kebiasaan makan, peran nutrisi. Nafsu makan yang sehat dan pola makan yang seimbang sangat penting untuk menjaga kekuatan, sistem kekebalan tubuh yang tangguh, dan tingkat energi yang tinggi. Sebaliknya, kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba atau kebiasaan makan yang buruk dapat menandakan masalah kesehatan dan mempercepat penuaan. Contoh praktis. Siti dan Sitong, keduanya berusia 74 tahun, memiliki kebiasaan yang bertolak belakang. Siti menikmati berbagai makanan segar dan menyiapkan makanannya sendiri, menjaga berat badan dan tingkat energinya tetap stabil. Sitong, yang mengalami penurunan nafsu makan, bergantung pada makanan olahan dan tanpa sengaja kehilangan berat badan. Memperbaiki kebiasaan makan. Sangat penting untuk fokus pada makanan yang padat nutrisi, tetap terhidrasi, dan memperhatikan perubahan nafsu makan. Memastikan asupan protein, serat, dan lemak sehat yang cukup sangat penting untuk menjaga kekuatan dan kemandirian. Manajemen stres. Dampak stres terhadap umur panjang. Stres kronis tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan mempercepat penuaan. Manajemen stres yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan dan umur panjang. Contoh praktis. Aku dan kamu, keduanya berusia 76 tahun, menangani stres dengan cara yang berbeda. Aku menghadapi tantangan dengan tenang dan terlibat dalam aktivitas pelepas stres, sedangkan kamu terus-menerus khawatir dan merasa kewalahan yang berdampak negatif pada kesehatannya. Teknik mengelola stres. Menerapkan teknik manajemen stres seperti kesadaran penuh, olahraga, pernapasan dalam, dan keterlibatan sosial dapat berdampak signifikan pada kesehatan secara keseluruhan. Belajar beradaptasi dan mengelola stres dapat memperpanjang usia hidup Anda. Koneksi sosial. Kekuatan ikatan sosial. Hubungan antar manusia memegang peranan penting dalam umur panjang. Hubungan sosial yang kuat telah dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, depresi, dan penurunan kognitif yang lebih rendah. Sebaliknya, kesepian dapat menyebabkan kematian dini. Contoh praktis. Eleanor dan Barbara, keduanya berusia 78 tahun, menggambarkan hal ini. Eleanor tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial, sementara Barbara menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, yang menyebabkan perasaan terisolasi dan kesehatannya menurun. Memperkuat koneksi sosial.
Tetap terhubung melalui persahabatan, keluarga, dan keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Bahkan upaya kecil seperti menghubungi teman lama atau bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama dapat membuat perbedaan yang signifikan. Merenungkan umur panjang Anda. Merenungkan 7 tanda ini dapat memberikan wawasan tentang kesehatan dan umur panjang Anda sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Kenali di mana mungkin ada penurunan dan ambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Baik itu meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki kebiasaan makan, meningkatkan kualitas tidur, mengelola stres, atau memelihara hubungan sosial. Setiap upaya dapat berkontribusi pada hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Masa depan Anda tidak ditentukan secara pasti. Pilihan dan perubahan yang Anda buat hari ini dapat berdampak besar pada tahun-tahun mendatang. Manfaatkan indikator-indikator ini sebagai alat untuk meningkatkan kualitas diri dan memperpanjang umur hidup Anda. Tujuannya bukan hanya untuk hidup lebih lama, tetapi juga untuk hidup lebih baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video Cahaya Buddha yang informatif ini. Kami mendorong Anda untuk berpikir, mengambil tindakan, dan berbagi pemikiran Anda. Perjalanan Anda menuju hidup yang lebih sehat dan lebih lama dimulai sekarang.